Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wigawan SH, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apabila seseorang ingin mengganti tanda tangan KTP-nya, ya kan? Berarti kan KTP lama akan diganti menjadi KTP yang baru dengan tanda tangan yang baru. Apakah hal itu bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian, pembatalan akta yang telah dibuat dengan KTP tanda tangan KTP lama. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengganti tanda tangan e-KTP. Nah, yang mau saya jelaskan di sini terlebih dahulu adalah tentang bagaimana cara mengganti tanda tangan e-KTP. Di mana pada sebulan yang lalu saya mencoba ke Dinas SAP Kota Medan, di mana karena saya merasa tanda tangan saya sangat simpel dan mudah ditiru. Sehingga saya naik ke lantai 3 dan menjumpai pegawai di bidang kependudukan. Ya, Dinas SAP Kota Medan ini pegawainya sangat ramah semua dan sangat membantu. Di mana pada waktu itu saya masuk ke ruangan bidang kependudukan dan saya meminta izin dan memohon maaf karena sudah mengganggu waktu pegawainya, di mana saya ingin mengganti tanda tangan KTP saya dan pegawainya tersebut juga menanyakan kenapa kamu ingin mengganti tanda tangan KTP. Saya bilang tanda tangan saya terlalu simpel dan mudah ditiru sehingga saya perlu mengubah tanda tangan KTP saya dan diberikan sebuah form atau surat permohonan pergantian tanda tangan KTP dan di situ kita isi nama, alamat, nik kita, tanda tangan yang lama, tanda tangan yang baru dan ditanda tangani dengan materai 6.000 ya kan dengan tanda tangan KTP yang baru di atas materai tersebut. Nah, setelah itu nanti akan dijadwalkan perekaman tanda tangan KTP yang baru itu dan kita bisa me- mengikuti instruksi yang tertera, ya kan? Waktu itu saya tanggal 10 Desember akhirnya KTP saya sudah keluar dan prosesnya sangat cepat, tidak ribet dan tidak ada biaya apapun alias gratis. Itulah hebatnya Dinas Capil Kota Medan ini, ya kan? Jadi yang pertama itu sudah saya jelaskan tentang cara-cara bagaimana kita mengganti tanda tangan KTP kita, ya kan? Yang kedua, jika dulunya kita menandatangani suatu akta jual beli atau suatu perjanjian dengan EKTP yang lama, tanda tangan EKTP yang lama, apakah itu bisa mengakibatkan suatu kecacatan hukum atau bisa mengakibatkan suatu pembatalan hukum? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apabila kita telah pernah membuat suatu perjanjian dengan tanda tangan EKTP lama, itu tidak bisa mengakibatkan cacat hukum. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui di pasal 1875 KUH Perdata yang menyebutkan suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menyembuhkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang menandatanganinya, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Jadi di pasal 1875 ini mengatakan ketika kita sudah menandatangani suatu akta dengan eKTP yang lama sebelum eKTP kita yang tanda tangan eKTP yang baru diganti itu sudah merupakan sebuah pengakuan bahwasannya kita setuju untuk menandatangani akta tersebut dan tanda tangan tersebut tidak dapat dibilang cacat hukum untuk membatalkan suatu perjanjian. Mengapa demikian? Ingat, ketika kita membuat suatu akta, suatu perjanjian, kita selalu diminta mana KTP-mu, mana KTP para pihak, kira-kira begitu. Baik kita di notaris, notaris pasti akan menanyakan
mau buat akta pendirian, akta jual beli dan sebagainya, tetap ditandakan mana KTP para pihak, mana NPWP para pihak. Mengapa sangat sering notaris meminta hal itu? Kalau tidak ada KTP dan NPWP yang secara fisiknya, biasanya notaris akan menolak untuk membuat aktanya tersebut karena notaris itu tugasnya adalah mengunci semua masalah dalam suatu akta agar atas tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lain. Ibaratnya tidak ada celah hukum, ya kan? Notaris itu tugasnya sangat berat menurut saya karena mereka harus mengunci semua masalah biar tidak ada masalah lain yang bisa merugikan si para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut, ya kan? Kedua, kita sebagaimana kita ketahui di pasal 164 HR juga dikenal dengan alat pembuktian perdata, di mana ada 5. Yang pertama adalah surat, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada persangkaan, yang keempat ada pengakuan, yang kelima adalah sumpah. Ya kan? Alat bukti tambahan yang lain diatur dalam pasal 153 HR tentang pemeriksaan setempat, ya kan? Dan pasal 154 HR tentang saksi ahli, ya kan? Jadi, bila tadi misalnya seseorang tidak mengakui, oh itu tanda tangan nama saya sebenarnya sudah mengganti tanda tangan yang baru, kira-kira kan seperti begitu, ya kan? Nanti kita bisa membuktikan bahwasanya kita mempunyai fotokopi ektp lama dia sewaktu kita membuat suatu perjanjian atau suatu tanda tangan kan itu ektp para pihak kan akan menjadi lampiran dalam suatu perjanjian atau suatu akta tersebut. Nah, alat bukti pertama sudah cukup, ya kan? Kedua, saya sering mengatakan kepada klien saya membuat segala suatu perjanjian baik itu kepada teman yang sangat dekat pun sekalipun harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Mengapa demikian? Jika ada terjadi masalah, maka 2 saksi tersebut dapat kita panggil untuk menjadi saksi memberikan keterangan bahwa apa masalah yang sedang terjadi. Mereka kan pasti mengetahuinya dan bisa menerangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, seperti begitu. Jadi, ketika ada saksi, maka sudah ada 2 alat bukti kita. Jadi, 2 alat bukti sudah cukup untuk meyakinkan hakim untuk memberikan suatu putusan dalam pengadilan. Oke, seperti begitu. Ketiga, pengakuan. Pengakuan dari para pihak juga dapat dijadikan alat bukti. Itu. Jadi ada kemungkinan 3 alat bukti yang dapat kita keluarkan untuk memperkuat bahwasannya perjanjian itu tidak dapat dibatalkan meskipun sudah diganti tanda tangan ektp yang baru. Nah, bagaimana dengan kita mau mengganti tanda tangan di bank, misalnya di buku tabungan kita. Nah, solusi saya adalah yang pertama kita membawa fotokopi ektp lama kita. Yang kedua adalah kita membawa fotokopi surat permohonan pergantian tanda tangan yang kita peroleh sewaktu kita mau mengganti tanda tangan yang baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, di sana kita mengajukan bukti surat kita bahwasanya ini 2 hal ini sebagai alat bukti saya untuk mengganti tanda tangan baru saya di buku tabungan saya. Loh, orang lain bilang nggak bisa. Nah, kena nggak dengan pembuktian 164 HR tentang pengakuan? Nah, saya sebagai diri saya sendiri juga mengaku bahwasanya saya sudah menandatangani surat permohonan ini untuk mengganti tanda tangan ektp saya karena ektp saya yang tanda tangan ektp saya yang lama itu sangat simpel dan mudah ditiru. Sebagai kewajiban bank untuk melindungi nasabahnya tentunya pasti akan memberikan solusi. Apalagi kalau melihat tanda tangan kita yang sangat simpel, bank tentunya akan membantu kita. Nah, itu menurut saya tata cara mengganti tanda tangan ektp sampai proses-proses akibat hukumnya. Nah, yang itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe YouTube saya maupun komen. Mau bertanya apapun silahkan komen. Saya akan membalasnya walau
terkadang saya sangat sibuk dalam mengurus pekerjaan saya. Terima kasih, sukses selalu.